Tuhan. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya Putus-putus yang bentar, sekolah bentar. pesantren? Ini mau Bentar ya. Pak Tias, beli baru Pak. Udah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sore hari ini. Ya, pukul 5 sore setiap hari Senin, alhamdulillah kita melangsungkan program acara live interaktif yang sudah diasuh oleh Al-Ustadz yang ada di samping kami di sini selama 3 tahun kurang lebih. Dan ini adalah masuk ke episode 130-an. Sampai banyak dan saya lupa detailnya, ini sekitar 130-an. Alhamdulillah. Dan semoga olah langgan acara ini, semoga acara ini bermanfaat, semoga acara ini dapat memberikan solusi bagi mereka yang bertanya, dapat mengambil pelajarannya dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan syariat dan nasihat yang sudah di-share oleh Ustadz yang mengasuh acara ini. Dan bagi pemirsa yang ingin ta'awun bersama Fatwa TV, kami telah menyediakan nomor rekening yang tertera di layar. Baik. Jazakallah khairan atas perhatiannya, dan kita tidak berpanjang lebar lagi, saatnya sekarang kita menyapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar Sa'ajabal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, kita dapat berkumpul lagi. Antum menyediakan waktu lagi untuk kami di sini di tengah kesibukan antum dan kemacetan Jakarta. Alhamdulillah Ustadz, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah sharing begitu banyak dan setia, satu-satunya Ustadz yang setia ke Fatwa TV. Iya, yang lain jauh sih yang di Jakarta. Ya? Iya. Kalau Ustadz Arifin kesini kan kejauhannya, kejauhannya. Bisa kalau pas lagi Ustadz Arifin di Jakarta, insya Allah Ustadz Arifin mampir insya Allah begitu ya. Nah, alhamdulillah Ustadz Nizar posisinya di Jakarta dan kita masih kedatangan. Ustadz belum komplit rasanya kalau di awal pertemuan ini kita belum dapat siraman nasihat atau peringatan atau ilmu yang bisa antum berikan kepada kami semua di sini. Kami agak spesifik Ustadz, kalau boleh di request, kami minta bagaimana sikap seorang muslim atas kejadian-kejadian yang menimpa saudara kita sesama muslim di belahan bumi sana, belahan bumi timur sana, dan apa saja yang kira-kira yang dapat kita lakukan sesuai dengan apa kapasitas kita sebagai seorang muslim yang jauh jaraknya juga begitu, dan dengan teritori yang berbeda gitu. Barakallahu fikum, tafadhol ya Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudaraku sekalian, tentu sekarang banyak perasaan-perasaan dan emosional umat Islam ini banyak dimainin gitu ya, banyak digelitikin gitu, sehingga akhirnya emosional ini akhirnya banyak membara di mana-mana. Tetapi kan kita ini tidak boleh berjalan dengan emosional, kita berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah syar'i, dalil-dalil Quran, hadis dan penjelasan para ulama salafus saleh kita dalam hal ini. Memang Al-Quran dan Rasulullah SAW telah menggariskan kepada kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman ini saudara. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan al-muslimu akhul muslim, la yakhdhuluhu, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, dan seterusnya. Orang muslim dengan muslim lainnya itu saudara, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan mereka dizalimi orang. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang semisal yang seperti ini, saudara-saudara kita yang di Palestina? Semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan menghancurkan musuh-musuh Islam Yahudi ini. Tentu karena ini berkaitan dengan masalah majzara, dibantai, dibunuh, dan berkaitan dengan masalah jihad dan sebagainya. Dan beda negara, beda tempat. Maka kewajiban kita tentu yang paling utama di sini adalah berdoa. Inilah kewajiban kita yang paling utama, jemaah. Kita jangan menyepelekan doa. Rasulullah SAW mengatakan dakwatul muslim
li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya, ya, untuk saudaranya yang tidak hadir di hadapan dia, itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita kalau berbicara tentang keutamaan doa, keagungan doa buat kita semua. Kita melihat kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan cukup kita melihat keagungan dan kemuliaan doa ini dari mana? Al-Quran dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kita buka Al-Quran, kita akan mendapati lembaran pertama pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian-pujian kepada Allah. Kemudian setelah itu, setelah memuji Allah, berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian diakhiri Al-Quran ini pun dengan doa. Apa itu? Qul, ucapkan, doalah kamu. Apa itu? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini doa. Subhanallah, Al-Quran dimulai dengan doa dan diakhiri, ditutup dengan doa. Begitulah Rasulullah SAW pun memulai semua aktivitasnya, yang ringan, yang berat. Dalam perang Badar umpama, pertempuran yang pertama besar terjadi, Rasulullah SAW berdoa bisa semalam suntuk itu, sampai subuh itu beliau berdoa, ya. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah tidak akan menyanyiakan engkau ya Rasulullah. Akhirnya Allah mengirimkan bala bantuannya berupa tentara, para malaikat. Begitulah seterusnya, doa, berdoa, berdoa, berdoa. Ini yang bisa kita lakukan, dan ini memang yang senjata yang paling utama, yaitu doa. Kemudian yang kedua, kita membantu dari sisi materi seperti sesuai dengan kemampuan kita. Berapapun yang kita miliki bisa kita sedekahkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah umpamanya. Nah, inilah jamaah kepedulian kita. Ya, bukan kepedulian itu bukan berarti kita harus teriak-teriak di jalanan. Ya, terus melakukan aksi-aksi tertentu terus dikatakan inilah orang yang peduli dengan perjuangan saudara kita. Lu kan doa ini luar biasa, dan doa nggak perlu kita teriak-teriak, ya. Kita bisa memilih waktu-waktu yang mustajab, ya, untuk berdoa buat saudara-saudara kita, dan ini yang paling luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, dengan sifatnya Al-Qudrah wal-Izzah, ya, menghancurkan musuh-musuh Islam Yahudi yang membantai, yang merampas tanah umat Islam. Dan semoga Allah menghancurkan mereka seperti Allah menghancurkan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud. Dan kita berdoa dengan nama Allah, nama-nama dan sifatnya yang mulia, dengan rahmannya, dengan rahimnya, dengan kemuliaannya, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Semoga Allah memberikan pertolongan buat saudara-saudara kita yang berjuang, membantu mereka, menurunkan bala tentara Allah untuk mereka. Amin. Dan menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan makanan dan kebutuhan buat mereka yang lagi lapar, bagi mereka yang membutuhkan pakaian dan tempat tinggal, dan mereka yang wafat, semoga dijadikan mereka itu syuhada di sisi Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta wallahu ta'ala a'la. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga saya pribadi juga teman-teman di sini dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa paham yang apa yang harus dilakukan kita. Yang utama adalah di sini Ustadz memberikan wasiatnya adalah berdoa atau mendoakan mereka. Doa yang terbaik di waktu-waktu yang sudah Allah tentukan di waktu mustajab. Alhamdulillah Ustadz atas nasihatnya. Kemudian ini kita masuk ke pertanyaan pertama dari
saudara Abu Hilyah di Kota Bengkulu. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin bertanya Pak Ustadz. Bismillah. Pertanyaan kami Ustadz tentang pembagian harta orang ketika orang tua ketika ortu itu masih hidup. Pembagian harta orang tua ketika orang tua masih hidup dan masih sehat. Karena orang tua kami merasa kalau hartanya beliau itu lebih banyak berbentuk properti dan cukup sulit membagi ketika nanti sudah dalam bentuk warisan kelak. Nah, maka beliau membagi properti tersebut ketika beliau masih hidup dan sehat kepada anak-anak beliau dengan menuliskan surat pernyataan dengan meterai. Nah, dengan cara seperti ini, apakah ini berlaku tetap hukum waris atau bagaimana Ustadz? Atau sejujurnya yang sesuai dengan syariat itu seperti apa? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada ibu yang mengirimkan pertanyaannya. Ini tentu bukan masalah warisan ya, karena yang bersangkutan atau pemilik hartanya masih hidup. Ya, waris itu ketika pemiliknya sudah wafat. Tapi kalau pemilik hartanya masih hidup, ini bukan warisan. Terus yang kedua, tentu anak-anaknya tidak boleh menuntut pembagian. Kenapa? Ya yang punya ada kok, Anda nuntut harta orang lain gitu kan, tidak boleh. Ya. Sama aja dengan orang Anda mengatakan kepada si A yang memiliki motor umpama, Mas motornya bagi saya ya. Loh, Anda siapa Mas? Kan begitu ya. Jadi inilah begitu, lu kan orang tua saya. Ya sama aja. Kan harta miliknya dia. Meminta nggak boleh. Warisan ya bukan warisan. Tapi kan nanti nanti kalau orang tua Anda sudah wafat. Terus yang kemudian yang ketiga, kalau memang orang tuanya sendiri yang punya inisiatif untuk membagi harta ini, silahkan. Tapi jatuhnya itu bukan waris, tapi itu jatuhnya adalah hibah atau sedekah. Orang tua Anda ingin bersedekah kepada anak-anaknya. Boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Baik hartanya itu berupa cash keras, emas atau apa, ataupun hartanya berupa properti. Ya. Silahkan, boleh aja. Yang jelas itu bukan warisan, tapi itu namanya hibah, yaitu sedekah kepada anak-anaknya. Oke, karena ini kepada anak, maka syariat Islam memberikan aturannya. Ada aturannya. Gitu. Apa aturannya? Aturannya adalah hibah atau sedekah kepada anak itu harus diberikan kepada semua anaknya tanpa terkecuali. Tidak boleh diberikan kepada anak pertama umpama karena sudah nikah, sama anak kedua karena sudah nikah, yang ini masih sekolah umpama, nggak boleh. Oh ini karena masih kecil, nanti aja, nggak boleh. Ya, harus diberikan kepada semuanya. Punya anak 5, ya 5-5-nya dikasih semua tanpa terkecuali. Sekarang bagaimana cara pembagiannya? Apakah harus dibagi rata atau dibagi sesuai ketentuan waris? Laki 2, perempuan 1. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dibagi sesuai waris karena tidak ada pembagian yang lebih mulia seperti pembagiannya Allah di dalam Al-Quran. Masya Allah. Pendapat yang kedua, tidak, bagi rata lah. Kenapa? Loh, itu pembagian waris. Yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu konteksnya adalah pembagian waris. Dan itu pembagian yang paling mulia memang, yaitu pembagian warisan. Selalu dikatakan intaroka wafat gitu kan.
Nah sekarang yang punya masih hidup, berarti tidak bisa dikatakan ini waris, ini hibah. Terus adil itu apa? Ya rata. Adil itu rata. Nah ini pendapat yang kedua. Silakan Anda berpandangan yang mana. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung, ya saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua. Ya. Jadi kalau pendapat yang kedua, ya dibagi rata. Tapi untuk rata, kata orang plek begitu ya, apa ya, plek itu apa maksudnya? Sama persis. Sama persis gitu ya, sama persis gitu ya, plek kata orang Jawa gitu. Istilahnya, yang ini 100 juta, ini 100 juta, ini 100. Kalau cash keras, mungkin emas ini 500 gram, ini 500 gram, mungkin. Nah, kalau properti, iya, penilaiannya, iya. Ya kan? Maka ya kalau perbedaan yang bersifat kecil, selisih-selisih sedikit, kan itu selalu para ulama tidak melihat. Kalau yang kecil-kecil beda-beda dikit-dikit. Tapi kalau perbedaan signifikan, oh ini dikasih di properti yang di jalan ini, yang 500, tapi yang seukuran sama di kota ini, itu daerah kota, itu harganya bisa 1 M. Namanya golek berantem ini namanya. Ini cari berantem namanya Anda. Tapi bisa berantem mana Anda nanti, ya kan? Tapi kalau ini 500, kalau yang ini mungkin beda sedikit, 5,5 atau apa, ya kan? Ini orang, yes, beda dikit. Ya, jadi Anda, itulah letak kesulitannya kalau itu sebuah properti. Ya, jadi nggak boleh asal tunjuk ibunya. Yang ini buat kamu, yang ini kamu, yang ini kamu, yang ini kamu. Pengalaman saya, nanti ketika ibunya wafat, ribut ya. Dulu saat kami dikasih yang ini kan cuma sekian. Itu abang kami atau adik kami dikasih sono, itu harganya sekarang udah berlipat-lipat Ustaz, jauh. Gimana nih Ustaz? Pusing sayanya yang mau jawab. Bingung karena ada ketidakadilan di sini. Ya kan? Kecuali Anda ingin berpendapat dengan madhab yang satunya lagi, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Saya kira masyarakat juga, lah ini kan bukan warisan. Kata Ustadz tadi bukan warisan, berarti jangan 2:1 dong. Nah rame lagi kan. Ya, makanya kalau saya melihat sisi kemaslahatan, dibagi rata, Anda yang melihat sisi situnya, nantinya ratanya. Kemudian syarat yang kedua, harus diserah terimakan. Jadi bukan ngomong tok. Iya. Notaris. Mama contoh, saya ngomong sama Mas Pongki umpamanya, Mas, saya kepengen rumah ini saya hadiahkan ke Mas Pongki. Umpama Mas Pongki kakak saya atau apa, saya pengen ini rumah, saya hadiahin ke Mas Pongki aja deh. Oh ya, matur suwun, makasih ya, makasih ya sih. Udah selesai ceritanya. Sampai saya wafat. Ini kan yang paling banyak di masyarakat. Sampai saya wafat. Apakah berarti rumah ini milik Mas Pongki? Ya enggak, belum nyait kejadian. Belum saya kasih kok. Belum saya serahkan ke dia. Tapi yang di masyarakat nganggap, kan sudah dikasih Ustaz. Udah diomongin kok. Kan belum, cantik, ganteng. Harus apa? Serah terimakan dulu. Gitu loh. Loh kalau sertifikat ya balikin nama atas nama. Mahal lah Ustaz. Ya sudah bikinin aja apalah kayak akte hibah apa gitu ya ke notaris. Buatkan akte hibah di notaris. Saya tanda tangan ini menghibahkan, memberikan, mensedekahkan rumah ini kepada anak saya yang bernama ini. Deh. Nah, kalau gitu kan perlu saksi, perlu saksi, lebih baik ada saksi-saksi. Oh ya, Masya Allah. Untuk menghindari apa? Menghindari muncul para ahli tafsir dadakan. Ibnu Katsir dadakan. Iya, ahli tafsir muncul itu, waduh repot deh. Ya apalagi
banatu Hawa gitu kan, apalagi putri-putrinya Hawa gitu kan pinter nafsir semua ini cewek-cewek ini kan. Nembak-nembak ya. Akhirnya jadi fitnah di mana-mana. Ya. Apa dudukin terus panggil notaris. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, seperti itu Ustadz ya. Jadi mengambil pendapat yang mana bagi yang mau menghibahkan hartanya, yang kebanyakan didominasi oleh properti gitu, memang susah gampang tuh ya, ada tantangan tersendiri. Berikutnya pertanyaan datang dari Fikih Alfias di Jakarta Selatan. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar, saya izin bertanya tentang harta warisan. Saya seorang laki-laki dan sudah beristri dan belum punya anak. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya laki-laki pertama, adik saya anak kedua perempuan, dan adik saya ketiga laki-laki lagi. Ayah saya sudah meninggal dan meninggalkan harta warisan. Ibu saya masih ada. Pertanyaannya adalah, apakah ibu saya dan istri saya mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah saya? Mohon sharing ilmunya, jazakallah khairan. Ini lucu ini, tapi barakallahu fiik. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Al-Akh Fakih. Ya Fakih namanya. Fikih. Semoga Anda menjadi orang yang fakih, paham agama, selalu bertanya atas permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi sebelum bertindak, sehingga Anda menjadi orang yang fakih. Ya, semoga kita semua menjadi orang yang fakih di dalam agama ini. Amin. Barakallahu fiik. Mungkin saya gambarkan begini ya. Tadi ada seorang ayah, loh kok ya ayah ya, dia menikah dengan istrinya kan gitu kan. Iya. Oke. Ayah dan istri ini punya anak 3, anak laki, anak perempuan, kemudian anak laki-laki. Nah ini kan anak statusnya. Oke kan. Nah yang anak laki ini punya istri, yang perempuan punya suami. Yang ini punya istri. Pertanyaan saya, apakah mereka ini, istri, suami, dan istri ini, statusnya dengan bapak dan ibu ini apa? Mantu. Statusnya ini kan menantu. Iya. Ya. Menantu ini apa? Menantu ini anaknya orang. Anaknya orang lain. Anaknya siapa? Ya, anaknya orang lain. Maksudnya anak orang lain apa? Maksudnya tidak ada ikatan apa? Nasab. Oke. Paham? Dan ketika sang ayah ini wafat, maka ahli warisnya siapa? Ahli warisnya istrinya, kemudian anak-anaknya. Yaitu siapa? Anak laki, anak perempuan, anak laki. Ya, paham jamaah ya? Jangan, mohon maaf, saya minta maaf. Terkadang kita ini nas'alullah al-afwa wal-afiyah, terbawa emosi, terbawa bisikan syaitan. Untuk apa? Ingin memasukkan istri kita di dalam lingkaran ahli waris. Ya, memasukkan lingkaran, padahal ini kan anaknya orang lain yang tidak ada ikatan nasab sama sekali. Ya, jadi tentu menantu-menantu ini adalah orang-orang yang tidak ada hubungan nasab sama sekali. Ya, jangan dimasuk-masukin dong. Ya, mungkin Anda berpikir yang pertama dari si penanya, loh saya kan tidak punya anak. Loh, terus kalau Anda tidak punya anak, terus apa urusannya sama istri Anda? Yeah. Bukan berarti Anda nggak punya anak, kemudian istri Anda masukin sebagai anak. Ya, nah tentu ini bukan seperti ini pola berpikirnya. Karena sebab terjadinya waris mewarisi itu adalah apa? Jadi sebab adanya waris mewarisi itu adalah ada ikatan nasab.
Ya kan, ada ikatan nasab. Ya, wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari untuk Mas Vicky yang bertanya, semoga bisa paham ya tentang ikatan nasab. Dan sekarang sudah masuk telepon yang ingin bertanya, coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Dari Umu Yodi di Pekanbaru ya. Assalamualaikum Umu Yodi. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iya, Fadli. Taib Ibu Yodi, silakan diajukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Ustaz. Begini Ustaz, ayah meninggal tahun 2000. Oke. Kemudian harta waris tidak dibagi. Sudah dibagi, Bu? Belum. Oke, terus? Belum. Saat itu kami belum paham dengan ilmu waris dan belum hijrah. Saat ini belum lama ibu membagi waris katanya. Beliau menjual rumah dan kemudian uang rumah itu dibagi-bagikan kepada kami karena kami udah paham, terus kita bagi secara syariah. Tidak lama ibu bilang itu harta ibu, bukan harta bapak katanya Ustaz. Jadi tentu anak-anak ini kaget karena uang itu tentu sudah digunakan atau diapakan ya Ustaz. Terus setelah ditelusuri, harta bapak ketika bapak meninggal itu ada banyak sekali Ustaz. Ada tanah, rumah, ruko. Kemudian saat itu anak-anak belum paham dan masih banyak yang kecil, ibu sering menjual harta waris dan tersisalah satu rumah itu. Itulah yang dianggap ibu harta dia karena katanya dia cicil untuk membelinya gitu. Itu jadi bingung anak-anaknya Ustaz, ini bagaimana status uang yang sudah dibagi-bagi ini Ustaz? Ya, Umu Yodi bisa dapat ya, Ustaz. Taib Umu Yodi. Itu saja pertanyaannya, Ibu? Iya, itu aja. Gimana Baik, Ustaz, baik. ya? Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz. Jazakallah khairan. Wah, iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pak, terima kasih kepada Ummu Yodi. Saya ngambil ilustrasikan seperti ini, saya gambar ya. Saya gambar. Umpama si fulan punya rumah ya. Si A punya rumah. Ini gambar rumah ala anak TK gini. Iya, Masya Allah. Ya, kan gitu kan Mas Pongki ya. Pintu. Terus ono pintu nih, ono jendela nih gitu Mas Pongki ya. Iya, betul. Ya kan begini ya. Sampai sekarang saya juga gambar gitu. Oh gitu ya, iya. Jangan dibilang elek loh, ya memang jelek. Bagus gitu. ini, Pak. Jadi nostalgia. Jadi apa namanya? Ada rumah. Rumah ini dibeli dari mana? Rumah ini dibeli dari aset 1, ada aset 2, 3 umpamanya. Iya. Ya, 1, Harta 1, properti 1, properti 2, properti 3. Semua ini jual milik si suami, ayah, bapak ya. Milik ayah. Ya. Ini dijual. Ini terjual. Oke. Ya kan? Sebagian dari uang ini, sebagian garis putus-putus lari ke sini. Terus ini juga dijual. Sebagian lari ke sini buat ini. Ini dijual. Uangnya juga lari ke sini. Ini dijual. Yang keempat, uang ke sini. Oke? Ya. Ya kan? Yang jadi pertanyaan, milik siapakah rumah ini yang sebetulnya? Ayo Mas Pongki. Milik ahli waris, Ustaz. Enggak, sebetulnya milik siapa rumah ini? Milik bapak, milik ayah. Milik ayah. Ya kan? Ada kaidah fikih jamaah bunyinya gini. Nanti silahkan nanya ke Ustadz Dr. Musyafa' ya, Ustadz Arifin. Ya, nanti malam insyaallah. At-tabi'u tabi'un. Ya, at-tabi'u
tabi'un. Apa artinya? Sesuatu yang ngikut, dia akan terus menjadi pengikut. Tabi'un. Yang ngikut di sini yang mana? Ini yang ngikut, rumah ini kan ngikut. Iya. Iya kan? Rumah ini ngikut kemana? Ngikut ke harta itu. Ke properti ini. Properti 1, properti 2, properti 3, properti 4. Sedangkan properti ini semua milik sang ayah, induknya. Berarti rumah ini akan posisinya tetap menjadi ikut. Jadi rumah ini ngikut siapa sebetulnya? Ngikut yang 1, 2, 3 properti. Iya, ngikut 1, 2, 3, 4 itu. Iya. Berarti rumah ini menjadi miliknya sang Ayah. Jadi nggak bisa si ibu ini bilang, ini rumah punya saya loh ya. Iya. Duitnya itu kondi bu, kata orang Jawa ya, bu apa, Ummu Yodi ya. Kata ini duitnya dari mana? Iya. Nah, kalau duitnya dari aset itu, Iya. ya kan induk dari sini. Iya. Gitu ya, induk dari sini. Ya. Sama aja dengan Mas Pongki jual tanah ke saya. Ya. Di dalam tanah itu ada pohon mangga. Ya. Udah terjadi jual beli tanah. Wah, ini tanah saya mau jual. Ya saya mau harga sekian, deal saya bayar. Musim mangga tiba. Musim durian deh Pak. Musim durian musangking. Ya, musangking. Ya. Terus ada pohon durian musangking umpama. Ya. Musim durian tiba. Iya. Mas Pongki bilang ke saya, Ustadz, yang waktu itu tanah saya jual, ya, itu tidak termasuk pohon musangking loh, Ustaz. Jadi orang kan akhirnya tertawa aja, Pak. Gimana sih ceritanya? Lo kan pohon ini di mana posisinya? Di tanah yang saya beli. Iya. Berarti apakah tanah ini pohon ini berdiri sendiri? Tanpa tanah. Ya kan enggak. Ya ngikut dijual. Sama dengan ini, beli rumah. Rumah ini duitnya dari mana? Dari punyanya sang ayah. Loh, ya punyanya ayah. Karena memang aslinya dari situ. Iya. Oke, sekarang ini sudah dibagi ke anak-anak. Berarti yang dibagi ke anaknya apa? Warisan. Dan tadi diceritakan pembagiannya juga sesuai dengan syariat Islam. Ya udah pas, udah benar. Udah benar. Tapi ibu ngomong punya dia, ya wes nggih ora kepanggih aja. Ora kepanggih. Atau nggih ora kepanggih. Enggak. Iya dengerin saja. Oh gitu ya. Enggak usah kamu bantah. Ya, supaya enggak sakit hati. Biar ibumu enggak sakit hati, panjang ceritanya. Iya. Ya kecuali ibumu enak diajak diskusi yang baik. Tapi kalau nggak bisa ya sudahlah, dengerin aja. Iya, tapi ya jangan, nggak perlu dilaksanain karena nggak benar gitu. Artinya yang dilaksanakan tadi sudah pas. Benar, sudah pas gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ini jadi masalah lisan aja Ustaz ya, dalam pengucapan aja ya, dalam pola pikirnya aja Ustaz ya. Alhamdulillah dijadikan secara syar'i. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang sudah disyarikan kepada kita semua, terutama untuk Ummu Yodi yang bertanya tadi di Pekanbaru ya, insyaallah pasti ya. Kemudian ini ada telepon lagi yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bapak Ali di Medan, betul Pak? Iya. Silakan Bapak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pongki ngomong duren, Pak Ali yang telepon. Iya ya, kok bisa begitu Pak Ali? Silakan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Begini Ustaz, ada keluarga selagi hidup suami istri, harta itu sudah dibagi, harta warisan kepada anak-anaknya. Tapi beberapa tahun kemudian meninggallah yang laki-laki, anaknya. Ya, enggak, suami Bapak. istri meninggal yang laki-laki. Iya. Siapa? Suaminya meninggal. Meninggal. Suaminya. Lo yang dibagi tadi hartanya siapa Pak Ali? Harta bapaknya. Oh, iya. Bapaknya sang suami ini. Iya. Oke ya, berarti kan jatuhnya anaknya gitu loh. Iya. Ya, Jadi harta terus? itu sudah dibagi-bagi. Lagi hidup dia waktu itu. Tetapi tidak berapa lama kemudian, ada 10 tahun, meninggallah bapak tadi, orang tua itu. Iya. Tinggallah istrinya.
Tapi kan istrinya ini waktu itu kan dapat bagian. Iya. Jadi ada berapa tahun kemudian istrinya ini meninggal, adalah hartanya sedikit. Harta istrinya tadi ini apakah dibagi lagi sesuai dengan syariat kepada anak-anaknya atau bagaimana, Ustaz? Oh. Satu. Yang kedua, bolehkah seorang itu ayahnya mewasiatkan kepada anaknya, ini orang lain, Oh, iya. mewasiatkan Cerita lain ya. anaknya 100% semua hartanya, bolehkah dihibahkan, dihibahkan 100% dihibahkan kepada anaknya ini anak tunggal, anak perempuan, bolehkah itu diberikan 100% Ustaz semua? Anaknya yang perempuan itu masih hidup atau yang membagikan itu bapaknya masih hidup, yang anaknya perempuan itu? Sudah Wasiat. meninggal. Bapaknya masih hidup, Masih bapaknya. hidup. Wasiat ya. Dia mewasiatkan gitu ya. Iya, dihibahkan kepada anaknya, anak tunggal. Jadi dihibahkan 100% semua. Bolehkah itu, Ustaz? Dihibahkan Bagus, itu Ustaz. diserahkan atau dibentuk dalam format wasiat. Apakah dihibahkan, Ustaz? Oh, dihibahkan, dikasih Ya, gitu dihibahkan. ya. Iya, dikasihkan semua. Semua, oke. Iya. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sudah telepon warahmatullahi Pak wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali, pemirsa setia ini, Pak Ali, Iya, Umu Yodi, Masya Allah, barakallahu fikum, dan para pemirsa Fatwa TV yang lainnya. Iya. Ya. Contoh pertanyaan-pertanyaan Mas saya contohin kepada Mas Pongki ini, Iya. umpamanya, pemirsa. Umpamanya saya ngasih hadiah ke Mas Pongki. Mas Pongki ini hadiah buat Mas Pongki. Ya. Deh, diterima sama Mas Pongki. Ini hadiah. Diterimalah sama Mas Pongki. Karena hadiah yang saya kasih ini kebetulan banyak jamaah. Mantap nih hadiahnya ini. Mantap nih. Yang jelaskan bukan emas yang di Monas kan gitu maksudnya. Enggak maksudnya. Banyak nih. Mas Pongki ngerasa, wah dapat hadiah banyak nih saya. Lalu dibagilah hadiah itu yang dari saya tadi, ya, dibagilah sama Mas Pongki ke istrinya. Mas Pongki bilang sama istrinya, wahai kekasihku. Waduh, mulai terus berpuji sih. Ya, gombal. Kawan, dikasihlah hadiah ini ke istrinya sebagian. Nah, sudah dikasih nih, udah sebagian buat kamu. Lalu si istri ini wafat. Nah, loh. Itu kan yang ditanyain Pak Ali. Apakah hadiah yang diberikan oleh sang suami ini tadi, ya, kepada sang istri ini menjadi warisan? Iya. Ya iya. Kenapa? Kan sudah dikasih. Ya kan Mas Pongki sudah ngasih ke istrinya. Iya. Sudah. Kan udah ngasih ke istrinya. Satu istrinya nggak enak. Oh, udah mati. Enggak, memang istri beliau kan meninggal, istri yang pertama. Jadi ini contoh deh. Dia udah menerima hadiah. Ya kan? Menerima hadiah. Lalu wafat. Maka hadiah ini menjadi apa? Jadi warisan. Warisan. Harta milik istri. Jadi enggak boleh lagi kita berpikir, tapi kan itu dikasih sama suaminya. Terus tapi kan suaminya dari bapaknya. Berarti kan gitu kan. Semua kan ada kannya kan. Bukan hartanya dia sendiri. Waduh, Mas. Ya kalau Anda urut begini ya semua harta kita juga bukan punya kita dong. Iya. Kenapa? Awal duit kita juga dikasih oleh si A juga dikasih si B, kagak kelar-kelar dong. Dalam syariat kan nggak begini pola berpikirnya. Ya, pola berpikirnya apa? Kepemilikan. Ini harta sudah jadi milik saya. Dari mana saya dapat? Kerja, dikasih orang, dia sedekah orang, upamanya orang ngasih ke anak, orang bersedekah. Sekarang sudah menjadi milik saya, apapun yang saya peroleh, dari manapun yang saya
peroleh selama tidak yang haram. Nanti jadi milik siapa? Milik sang istri. Kalau dia wafat, ya jadi apa? Ahli warisnya yang memilikinya. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Tua sekarang. Orang tua anaknya satu, perempuan semata wayang. Nah, ini dia. Hartanya mau dihibahkan semuanya total. kepada anaknya. Boleh? Boleh. Masya Allah. Syaratnya apa? Diserah terimakan. Nih nak, tak serah terimain pakai notaris apa semua, kasih dia sudah semuanya buat anaknya. Boleh? Boleh. Yang kedua, dengan catatan tidak ada niatan melakukan itu semua, tidak ada niatan dia menghalangi ahli waris yang lain. Ya. Udah, saya kasih anak saya aja. Kenapa? Kan anak saya cewek. Saya kasih semua ke dia biar saudara-saudara kandung saya nggak dapat warisan. Saya sakit hati sama dia. Umpamanya. Nih, maka niatan ini nggak boleh ada. Ya murni dia ingin memberikan keadaan anaknya 100%. Berarti setelah diberikan kepada anaknya 100%, berarti si ayah ini sudah tidak memiliki apa? Harta lagi yang 100%. Jadi ayah ini akhirnya ditanggung sama anaknya. Semoga jadi anak yang salih. Amin. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi boleh seperti itu ya, melakukan seperti itu selama bukan kondisi wasiat ya, saya bukan bentuk wasiat. Ya, selama bukan wasiat loh ya. Ingat, saya takut nanti disalah paham. Selama bukan wasiat. Apa bedanya? Kalau wasiat itu serat apapun adalah bahasa Anda. Yang jelas wasiat itu apa? Serat terimanya nanti setelah orang tuanya wafat. Saya menghibahkan ini rumah ini semua kepada putri saya. Jika saya meninggal dunia, maka semuanya menjadi milik anak saya. Anda mau ngomong ini hibah, tapi ketika serat terimanya setelah wafat, ini jatuhnya wasiat dan gugur. Batal semuanya. Batal ya. Ya, nah terus gimana Ustaz? Serah terimakan sekarang. Nih, saya mau menghibahkan ini semua ke anak saya. Panggil notaris, bikin surat pernyataan, kasih ke dia semua. Deh. Sekarang ya nih. Ya. Tapi kalau jika saya meninggal dunia maka semua aset saya hibahkan. Umpama pakai bahasa begitu. Saya hibahkan kepada anak-anak saya jika saya meninggal. Maka ini jatuhnya wasiat. Walaupun dia ngomongnya hibah. La musyahha fil istilah. Ya kan? Al-ibra tidak ada masalah dengan istilah karena yang dilihat adalah kontennya, isinya. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi jika wasiat itu berbunyi dan dibagikan setelah wafat ya, ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi apapun redaksi kata-katanya ya, maksudnya ke arah sana itu tetap wasiat dan tidak boleh meninggalkan wasiat lebih dari sepertiga kepada yang dituju dan bukan ahli waris ya. Bukan ahli waris begitu. Jadi kalau ahli waris gugur kayak tadi bentuk seperti itu wasiat gugur semua 100%. Ya, begitu ya Ustaz ya. Karena ahli waris pasti udah dapat, udah hitungannya ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu jawaban dari antum. Dan Ustaz, jawaban antum tadi sementara kali ini mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Oh iya, mau maghrib ya. Insyaallah mau ada azan maghrib, nanti kita tuntaskan dulu. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas semuanya yang sudah di-sharing kepada kami. Dan kami tidak melupakan bahwa semoga kita tidak melupakan bahwa doa adalah segala-galanya ya Ustaz. Punya senjata paling bagus ya Ustaz ya. Bukan segala-galanya, bahasanya kurang pas. Doa adalah senjata orang beriman. Senjata orang beriman. Doa adalah senjata orang beriman. Jadi doakan saudara kita yang ada di sana yang sedang berjuang ya, semoga Allah berikan kemudahan atas kemerdekaannya. Barakallahu fikum dari penjajahan, penindasan dan penjajahan. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah pertemukan kita kembali lagi pemirsa di pekan depan, acara yang sama, hari yang sama, ustadz yang sama, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak.